Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiara Rosma Sandi dengan NIM 87782491 Prodi PGSD UPBJC UT Bogor. Di video kali ini, saya akan menjelaskan proses lahirnya Pancasila yang melalui beberapa tahapan penting, yaitu Sidang BPUPKI, Piagam Jakarta, dan Sidang PPKI. Proses ini menjadi pondasi bagi berdirinya negara Indonesia yang merdeka. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak muncul begitu saja, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan tokoh-tokoh besar bangsa. Proses itu dimulai dengan Sidang BPUPKI, dilanjutkan penyusunan Piagam Jakarta, dan diakhiri pengesahan dalam Sidang PPKI. Awalnya, Indonesia masih dijajah Jepang. Namun, pada tahun 1945, Jepang mulai kalah dalam Perang Dunia Kedua dan berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Untuk itu, dibentuklah BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyudiningrat. Tugas BPUPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, termasuk merumuskan dasar negara. Dalam sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dalam sidang ini para anggota berdiskusi untuk merumuskan dasar negara Indonesia yang merdeka dan bersatu. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato penting yang berisi 5 prinsip dasar negara. Prinsip-prinsip ini kemudian dikenal sebagai Pancasila. Sidang BPUPKI juga dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Agus Salim, dan lainnya yang berperan aktif dalam membahas rumusan dasar negara. Setelah sidang BPUPKI pada pertengahan Juli 1945, dibentuklah Panitia 9 yang terdiri dari 9 tokoh penting, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Agus Salim, Muhammad Yamin, Abi Kusno Cokrosuyoso, Wahid Hasyim, Rahmat Soekarno, dan A.A. Maramis. Panitia ini bertugas menyusun naskah rumusan dasar negara yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Piagam ini memuat rumusan awal Pancasila sebagai dasar negara, yang hasilnya berisi 5 rumusan awal Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan ini menjadi cikal bakal Pancasila, meskipun nantinya mengalami perubahan. Setelah Jepang menyerah pada Agustus 1945, PPKI dibentuk sebagai langkah lanjutan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia secara resmi. Tokoh kunci dalam PPKI adalah Soekarno sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang penting. Dalam sidang tersebut, sila pertama mengalami perubahan menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia yang amat beragam. Dan PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat Pancasila sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun nilai Pancasila yang tercermin yaitu nilai persatuan dan musyawarah dalam Pancasila. Indonesia yang majemuk membutuhkan dasar negara yang bisa menyatukan sebagian suku, agama, dan budaya. Nilai kerakyatan melalui permusyawaratan dan keadilan sosial menunjukkan semangat demokrasi dan keadilan dalam membangun bangsa. Adapun pelajaran yang dapat kita ambil sebagai berikut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.